Terima kasih telah menonton video ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kajian Ahad pagi sepanjang. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Haitsu yaqulu azza wa jalla fi muhkamit tanzil. Ba'da na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwan fid din wa afat fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Tadi malam di beberapa tempat orang-orang menyaksikan film G30 SPKI. G-nya apa Ustaz? Gerakan 30 September tahunnya 65 ya. Tahun 65. Banyak di Islamic Center Karanganyar, di Jaten, di Tasikmadu. Saya lihat teman di Colomadu, Karanganyar paling ujung dekat bandara. Dan masih banyak tempat lain pada menyaksikan film G30 SPKI. Sebagian yang lain tidak dapat izin. Maaf, tidak boleh untuk nonton G30 SPKI, itu film palsu. Karena itu yang salah itu TNI sama ulama, yang benar itu PKI. Aneh. Saya punya mbah mas sepuh bisa cerita tuh. Tapi belum lama ternyata presiden kita minta maaf atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah saat itu adalah TNI. Ulama-ulama, para santri itu telah menjadikan PKI menjadi korban. Jadi miris Pak. Dunia seperti terbalik. Tapi kita tetap bersyukur kita masih ada iman. Kita tidak akan pernah dusta dengan keimanan kita. Kita tanamkan anak kita nilai-nilai Islam. Kita ajak anak kita memahami sejarah. Kita pahamkan pada mereka nilai luhur. Karena kita cinta dengan Islam kita. Kita cinta dengan agama kita. Kita yakin dengan Al-Quran kita. Kita tidak yakin dengan manusia yang sekarang ada penuh dengan kata-kata dusta. Mudah-mudahan majelis ilmu ini pula kita bisa membentengi diri kita, membentengi anak-anak keturunan kita dari pemahaman yang salah dan fatal keliru di antara manusia. Lalu kita arahkan anak kita kepada pendidikan yang benar, arah pendidikan yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya.
sehingga kita selamat dunia maupun akhirat, dan kelak kita semuanya di dunia kita berkumpul di majelis ilmu, di masjid-masjid, di gedung-gedung pertemuan, dan di akhirat kita ditemukan di istana surga Allah Ta'ala insyaallah. Amin. Allahumma amin. Selebihnya tentunya kita bersyukur pula bahwa ini Rabiul Awal, yaitu bulan lahirnya seorang laki-laki mulia ke muka bumi, diutus datang ke dunia sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa itu? Yaitu salam dan salawat yang mesti kita senandungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Ya. Nanti bisa dibuka Quran surat Al-Anbiya urutan surat yang ke-21 ayat yang ke-107. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, pada kesempatan Kamis yang lalu saya Allah izinkan datang ke satu kampung namanya Batur. Batur itu Banjarnegara. Ada mahasiswa kita namanya Bang Dimas. Sekarang lagi pulang operasi geraham. Kalau menyaksikan live-nya ini Bang Dimas ketawa mungkin. Iya Bang Dimas ya, yang dari Batur Banjarnegara. Belum kembali? Belum. Angkatan kedua Darul Falah. Saya ketemu dengan beliau. Subhanallah. Kampung yang masih menjaga adat, adab, etika, tata krama, sopan santun. Saya datang ketika adzan maghrib, itu anak-anak rumah Quran di Masjid Taqwa Batur Banjarnegara menyambut semuanya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan di antara mereka ternyata sekolah di SD negeri, sekolah di SD umum, pulang dari SD negeri masuk ke Masjid At-Taqwa, belajar Al-Quran di ACQ, Aku Cinta Quran Taqwa, Permata Batur. Mereka walaupun SD negeri hafal 7 juz. Mereka walaupun SD negeri hafal 5 juz. Apakah itu kelas 6 Pak Ustadz? Enggak, kelas 3 SD. 3 SD negeri tapi hafal Quran 7 juz. Kelas 5 SD negeri tapi hafal Quran sampai 12 juz. Dan lagi masih banyak lagi. Itu hari wisuda. Dari maghrib acara dimulai sampai setengah 11 baru selesai. Dan saya ketika diminta kepada Ustadz Samsudin Asrori menyerahkan reward sebagai hadiah bagi mereka yang telah ujian sekali duduk 3 juz, 5 juz, 7 juz, 12 juz. Masya Allah. Ketika ngasih reward itu saya terbelalak Pak. Kamu kecil sekali, bocah cilik kayak piik. Kelas berapa nak? Kelas 3. Subhanallah. Sudah ujian berapa juz? Alhamdulillah sekali duduk 5 juz. 5 juz kelas 3. Sekolahnya pesantren? Enggak, SD Muhammadiyah. Kamu kelas berapa nak? Kelas 3. Sekolahnya di mana? Pesantren SD Muhammadiyah? Bukan, di SD negeri. Punya berapa juz? 7. Subhanallah. Dan kulit mereka putih-putih kemerah-merahan. Hidung mereka mancung-mancung, keren-keren. Saya seperti datang ke Gaza. Waktu kami ke Gaza disambut anak-anak kecil semuanya tasofa salaman pada kami. Kulit mereka putih-putih kemerah-merahan. Yang membedakan cuma satu, matanya. Mata anak Gaza itu agak biru, mata anak Batur seperti kita. Lugu, adabnya bagus, akhlaknya mulia. Saya yakin, saya tanya akhirnya kepada yang sepuh di sana, kami sudah tahun 1912 Muhammadiyah berdiri. Di sini Jenderal Sudirman dari Muhammadiyah pernah sholat di musola Langgar Taqwa ini tahun 1915. Islam sudah ada di sini, moyang kami. 5 kilo dari kampung yang tenggelam, namanya kampung apa ya? Yang ada LGBT kemudian kampungnya tenggelam itu. Bicara pada pendidikan, ternyata moyang mereka orang-orang yang menjaga adab yang luhur, akhlak yang mulia. Bicara pada pendidikan, ternyata mereka menanamkan sekalipun mereka dinyatakan kentang terbaik di dunia, hasil kentangnya. Mungkin Abu Ahmad pernah tahu kentang terbaik di dunia itu
kentang dari Batur. Saya di sana bulan kemarin berarti hari Kamis itu 11 derajat dinginnya. Agustus kemarin 8 derajat. Bahkan pernah di 17 Agustus itu minus, ya. Sehingga tanaman mereka itu bersalju. Kalau pagi hari tanamannya itu sudah ada saljunya, kristal. Jadi apa ini namanya, kolnya, dan masih banyak lagi. Kita bicara adab. Begitu selesai kajian malam hari, subuh kami ngimami, kemudian kajian lagi pada subuh. Jamaahnya lebih banyak daripada yang malam. Kemudian habis subuh kajian itu ternyata kami diajak ke salah satu sentra domba Batur. Dombanya itu sampai di Taman Safari Juruk. Dombanya itu sampai di Laupak yang bulunya keriting-keriting. Itu dulu datang Pak Harto dengan adab akhlak etikanya ke kampung ini, membantu kami 10 ekor domba, 10 ekor kambing dari Australia, namanya kambing Moreno. Setelah itu 11 kambing jantan Moreno itu dikawinkan dengan kambing yang di Batur, lalu setelah itu jadilah kambing Batur. 2011 dapat SK kambing Batur yang sekarang masuk ke tempat-tempat wisata karena dombanya itu bulunya tebel-tebel. Tapi kalau nanti dibawa keluar dari Batur turun ke Matese, merotoli bulunya. Jadi embek biasa. Bulunya merotoli, Pak. Keritingnya hilang, jadi lurus-lurus. Saya tanya, ini makannya apa? Dengan santunnya Pak Haji Faizin menjelaskan, alhamdulillah anak saya dokter hewan, anak saya insinyur pertanian, anak saya Masya Allah, semua keluarganya beradab, beretika, tata keramanya luar biasa. Kami disambut, bukan disambut di ruang tamu, disambut di dapur di samping tungku tempat isinya masak. Ben raka demen maksudnya. Ini Ustaz tak panggang di sini gitu. Maksudnya bukan saya yang dipanggang, kue-kuenya yang dipanggang. Kami bincang, disambut luar biasa. Saya tanya, ini makannya apa domba-domba ini segini banyaknya? Kangkung. Kangkung kering. Ini makannya apa? Bukan hanya kangkung, kulit singkong. Ini makannya apa? Kol. Kol yang pecah saking kegedean. Ternyata kalau kegedean gak laku. Jadi yang sudah gede banget, gak nutup gitu, sama mereka dikasih domba. Wortel, saya begini, ya Allah, santri aja kekurangan sayur, wortel malah untuk wedus. Saya nangis, ya Allah, ini kol untuk wedus, wortel untuk wedus, kangkung untuk wedus, santri saya aja susah dapat sayur. Tak tinggal di Matese banyak sayur lah, tamang nggak ngirimi yuk. Kami ini kurang sayur, susah. Jadi santri itu paling-paling dapat dari anak mantu saya yang nomor 3 itu kan juragan tempe. Sayurnya tempe, diorek tempe, kering tempe, ya, bacem tempe. Mentale santri koyo tempe. Tapi kadang-kadang teman-teman dari Yanmas ngirim kami sayur, ya. Teman Yanmas, terima kasih Abu Hiban. Di sini banyak sekali Abu Azam datang ke pesantren kami ngirim sayur. Sering ngirim wortel, ngirim tomat, ngirim kangkung, ngirim banyak sekali. Untuk berhari-hari. Mari kita syukuri adab akhlak orang-orang di kampung, di pegunungan itu luar biasa. Padahal yang kita temui di luar itu masyarakat perkotaan atau kita mungkin tempat wisata nih, itu rentan dengan fitnah namanya red flag Gen Z. Aduh, bahasanya terlalu tinggi. Red flag Gen Z itu Pak, Bu, generasi sekarang yang melalaikan dan melenakan akan adab-adab yang baik. Red itu hitam, flag itu merah, flag itu bendera atau rapot merah. Gen Z, generasi Z, generasi milenial, generasi akhir zaman, banyak kerusakannya. Padahal kita tahu Rabiul Awal ini ada seorang nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika lahir ke muka bumi itu terjadi goncang. Arca-arca patung saat itu pada roboh. Bahkan kakeknya namanya Abdul Muthalib itu heran, kenapa ini ada apa suara gemuruh ini?
kok anginnya bertiup ini, kok arca-arca Tuhan kita pada berjatuhan ini, kok ternyata juga ada cahaya di atas rumah anak kandung saya namanya Aminah. Ada apa ini? Ternyata hari itu 12 Rabiul Awal lahir laki-laki mulia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus kamu Muhammad. Ini berarti belagu kita. Tidaklah kamu terlahir ke muka bumi wahai manusia, umat Muhammad, illa rahmatan lil alamin. Kecuali kamu harus menjadi rahmat seluruh penjuru alam. Kecuali kamu harus berkasih sayang kepada semua orang. Kecuali kamu beradab sopan santun kepada siapapun. Menghormati orang yang lebih tua. Menyayangi yang lebih muda. Menyantuni orang yang membutuhkan santunan. Membela orang yang terzolimi. Mengentaskan orang dari keterpurukan. Membela orang yang sedang hari ini berjuang keras. Tanah kelahirannya 300 tahun sudah dirampas oleh satu orang. Bapak Ibu tahu di Rempang, tahu di Galang di Batam. Ini bukan fiktif. Di Rempang Galang itu mereka sudah tinggal di kampungnya 300 tahun. Sejak zaman kerajaan kesultanan. Mereka hidup kampung Melayu. Itu tiba-tiba seorang laki-laki namanya Tommy Winata, kafir, 9 naga Cina. Dia datang membawa surat, sertifikat tanahmu palsu, ini loh yang asli. Mulungo 16.000 km persegi luasnya. Jumlah penduduknya 17.000 umat Islam Melayu di sana. Tiba-tiba satu orang kafir, kalian harus pergi dari tanah ini. Karena tanah ini sudah saya beli, ini sertifikatnya, itu sertifikatmu palsu. Lungo. Lalu ada orang mengatakan, siapapun menghalangi ini nanti, biar masyarakat Rempang, Galang, Melayu ini tidak pergi, ada yang menghalangi. Biar mereka bertahan, siapa yang mempertahani akan saya duser. Yang bilang orang kafir lagi. Namanya Opung Luhut Binsar Panjaitan. Saya berani bilang begini Pak, di mana-mana di kajian saya. Ini ngeri. Karena proses itu proses bagaimana umat Islam menjaga tanah moyangnya, warisan orang-orang soleh sebelumnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam mestinya, bukan mendadak doser, menghalang-halangi, piting. Kalau mereka nanti rakyatnya yang keluar 1.000, TNI juga akan dikeluarkan 1.000 TNI, dipiting satu-satu. Masa rakyatnya sendiri mau dipiting? Itu kan mereka sudah tanah jelas tanah seperti ini. Saya nyampaikan di Tangmangu ini karena tanah kita ini beberapa sudah dimiliki oleh orang-orang asing. Bahkan tanah dimiliki oleh sertifikat kita yang masih asli pun tulisannya pakai, kalau C pakai TJ ejaan lama. Kalau ingin catur TJ ATUR, Jaduer gitu, Caduer. Ejaan lama masih dipegang moyang kita, tapi ternyata mereka mengatakan itu palsu. Sekarang sudah ada pembaruan. Ini sertifikat yang asli. Lungo, ini bukan tanahmu lagi, sudah dikuasai oleh investor. Ini terjadi. Rawa Pening nggak jauh dari kita, bukan di Galang, bukan di Rempang, Batam. Itu pun anak-anak negeri kita sudah merasakan yang sama. Bahwa mereka tidak bisa mempertahankan tanah leluhurnya. Rawa Pening, mana masuknya ini Rawa Pening itu? Bawen, Ambarawa. Itu juga sama. Seorang laki-laki namanya Novel Baswedan yang dulu adalah menjabat sebagai pengurus KPK, pegawai KPK, yang matanya tersiram air keras akhirnya rusak itu oleh orang KPK lagi, oknum yang nyuruh juga atasan juga. Itu sampai datang ke sana dicurhati orang-orang yang ada di Ambarawa, Rawa Pening, tanahnya ternyata bukan lagi tanah milik warga setempat. Bumi Putra. Loh ini kan kami di sini bertahun-tahun. Moyang kami dulu pada masa penjajahan mengusir dari Ambarawa ini. Ada kisahnya. Kami sudah tempetin ini. Bukan milik negara, bukan milik investor, bukan milik orang asing, milik kami. Kata orang warga. Kata Cinanya, ya kamu boleh teriak kayak gitu. Ini sertifikatnya saya yang megang. Kami juga megang. Itu palsu, itu yang lama. Udah ada pembaruan. Ini loh yang baru. Diusir.
Dipatokin langsung sama mereka. Patok, 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 patok. Bukan hanya itu saja. Di Bekasi terjadi, di Bogor terjadi, di Madura terjadi. Hampir semua negeri ini 75% tanah dikuasai oleh orang-orang asing. Ustadz, apa kaitannya dengan pendidikan anak? Karena anak kita sudah dicabut keyakinan di hatinya untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Karena anak kita udah disogoki dengan aplikasi-aplikasi HP sehingga mereka terlena hanya menikmati dunia saja, tidak penting seolah-olah bumi ini annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Bumi itu hanya Allah wariskan pada orang soleh, gak boleh orang kafir menguasai. Bumi itu hanya akan dimiliki orang soleh, gak boleh orang gak soleh menguasai tanah-tanah. Bumi itu hanya akan diwarisi oleh orang yang percaya pada Al-Quran. Maka banyak sekali sekarang bermunculan tanah wakaf untuk rumah Quran. Bahkan tempat punden di Sodong. Kemarin ada pernikahan mantan Pak Carik, Mbah siapa Prapto atau siapa. Saya ada jadwal di sana setiap Sabtu. Nggak paham saya paling pon kliwon legi pahit gitu. Saya setiap Sabtu apa gitu ngisi di sana. Kemarin akhirnya pas nikahan putranya Mbah Carik, kami datang ketemu juga sama Ustadz Bejo Riansa. Begitu saya tahu ini tempat rumah Quran yang sudah dibangun sampai lantai 3, ini dulu tempat punden Ustadz. Dulu ada pohon nangka gede sekali, ya sampai seperti itu. Jadi rumah Quran, tanah-tanah jadi tempat untuk baca Quran. Yang mesti kita pahami, anak kita hari ini sedang terperdaya red flag Gen Z, rapot merah yang jarang ditanamkan oleh seorang ayah dan bunda pada anak-anaknya tentang rapot merah kesalahan anak kita apa, kelirunya kita di mana, mendidik anak salahnya apa. Salah dulu ketika kita ini mengejar harus SD negeri 1, tandanya cah pinter, harus SMP negeri 1, tandanya cah cerdas, harus SMA negeri 1, tandanya orang-orang hebat. Tapi nek sanawi pesantren dikatakan neng pondok paling gudikan. Bocah kok sekolah ke pondok paling sarungnya nanti sarungnya ngepir kayak sekok sogun tul burine keriting sarungnya. Sekolah kok pondok paling kok klepus songkoke mestinya hitam berubah jadi bludrunya kemerah-merahan. Cah kok sekolah pondok paling iso-isonya jadi mudin. Gitu terus. Bahkan sekolah aliyah, sekolah sanawi pun digitukan. Pengen dile SMP negeri 1 Pak D, keren, cah pinter, cerdas gue di SMP negeri 1. Lah kowe Nduk, sama Pak D, saya juga di SMP negeri 1. Wah pinter Nduk kowe. Kowe pengen jadi apa Nduk? Pramugari, gen iso pakai baju sing feminim. Begitu saya ditanya, lah kowe le Samsudin Asrori, sendiri. Alhamdulillah lulus dari MI Muhammadiyah Ceporan, diterima di MTS Negeri Karanganyar. Oh, MTS Sanawi, gone cah bodoh-bodoh. Sanawi gone cah bodoh-bodoh. Sekarang saya buktikan di masa tua ini, mana teman saya yang dulu SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, UGM, ITB, ITS, UNS, mana? Susah hidupnya. Pusing mikirin istrinya gak mau pakai jilbab. Mumet ngurusi anaknya kena narkoba. Mumet anaknya kena pembenihan cempe dalam perut. Ada pembenihan cempe sekarang Pak. Ini problem. Red flag Gen Z itu ada cempeknya di wetengnya. Meteng. Parah sudah. Mari saya sebutkan problemnya. Melalui Quran surat Al-Anbiya urutan surat 21 ayat 107 ini, bahwa Nabi diutus ke muka bumi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya dirasakan manusia, tapi juga tumbuh-tumbuhan harus mendapatkan kasih sayang juga. Maka bapak-bapak kalau petani ke ladang menanam itu bentuk kasih sayang kita, rahmat atas perintah Allah Ta'ala. Kamu juga harus berkasih sayang pada tumbuh-tumbuhan. Tanam baik-baik, rawat baik-baik, sirami baik-baik, pupuk baik-baik, ya, matun baik-baik, tandur, derep baik-baik. Juga dirasakan oleh hewan dapat kasih sayangnya. Apalagi manusia, anak-anak kita harus lebih dapat rahmat kasih sayang kita.
Apa problemnya? Saya sebutkan ada 6 problem. Ini hasil kita keliling-keliling kemana-mana, problem yang kita dapati dari curhatan orang tua, jamaah, kajian, dan masih banyak lagi. Akhirnya saya simpulkan. 1, krisis yang menimpa generasi muda kita, krisis yang menimpa anak-anak kita, krisis yang menimpa buah hati kita yang telah terlahir melalui rahim istri kita. 1 krisis yang pertama, fitnah subhat. Anak-anak kita nggak dipahamkan Islam. Sekolahnya nyari sekolah negeri. Kalau nggak negeri seolah-olah tidak keren. Saya bukan melarang sekolah negeri, Pak. Berulang-ulang saya sampaikan di kajian ini. Silahkan sekolah negeri gak apa-apa. Pulang sekolah negeri kayak anak batur tadi. Ngaji, hafal 7 juz walaupun kelas 3 SD negeri. Saya gak larang putra putri Bapak Ibu sekalian sekolahnya ternyata di SMA Negeri 1 Karanganyar. Boleh. Tapi ingat pulangnya itu harus ada pengajiannya. Biar anak kita nggak termakan fitnah subhat. Apa itu fitnah subhat? Yaitu anak-anak Islam ragu dengan Islamnya. Anak Islam ragu dengan akidahnya. Anak Islam ragu dengan Al-Quran. Anak Islam tidak suka masjid. Anak Islam benci ulama. Anak Islam nangkepin ulama. Anak Islam tapi mereka mau meeting ulama. Ulama mau dipiting. Maka saya di awal saya ceritakan tadi malam pada nonton G30 SPKI. Karena itu peristiwa sadis banget, Pak. Saya punya mbah pernah saya ceritakan juga dalam kajian itu. Mbah saya bisa cerita panjang tentang bagaimana mbah saya dikejar-kejar dalam keadaan ditelanjangi. Mau sholat subuh, dilepas bajunya, dilepas sarungnya, ditelanjangi, diarak. Kemudian mbah saya lari karena meneriakkan takbir. Allahu Akbar, pegangan mereka jadi lepas. Ternyata begitu teriak Allahu Akbar dengan tulus, orang-orang komunis itu nggak mampu megang mbah saya, lari lepas. Allahu Akbar. Takut mereka, lepas semua pegangan. Lari beliau dalam keadaan telanjang, sembunyi di hutan-hutan. Tahun 48, tahun 65 itu mbah saya mengalami. Abah saya pun bisa cerita, abah kandung yang ibu saya melahirkan. Saya itu cerita. Subhat. Kenapa anak kita jadi ragu dengan Islam? Karena mereka nggak belajar Islam. Kenapa anak kita jauh dari ulama? Karena mereka itu gak suka kalau dinasihati ulama. Senangnya cuma nonton YouTube. Senangnya main TikTok. Senangnya main app-app. Ini yang muda tahu nih app-app. Senyum-senyum aja mahasiswa ini. App-app. Main game online-nya app-app, Pak. Sibuk mereka. Dinasihati tentang sholat as-sholatu wa imaduddin. Mereka udah banyak mapret. Jawabnya udah gitu. Sholat itu tiang agama nak, tut. Nggak mau. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Subhat. Mereka ragu dengan Islamnya. Mereka nggak yakin bahwa kalau kita membawa pegang teguh ajaran Nabi Muhammad SAW mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya untuk mendamaikan, mensejahterakan, hanya untuk membahagiakan selama dunia akhirat. Siapa yang diutus? Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu menyelamatkan dunia akhirat, membahagiakan, mensejahterakan, membuat kaya, membuat sehat, membuat damai, membuat persatuan, membuat utuh. Contohnya begini, subhat, fitnah subhat itu. Contohnya begini. Assalamualaikum Ustadz Kiai, mohon pencerahannya. Hari ini teman-teman MTA, teman-teman PKS, teman-teman Muhammadiyah yang katanya anti solawat, kok sekarang setelah adanya Anies Baswedan dan Cak Imin, kok ikut-ikutan solawat seperti kami mafia solawat? Kan yang solawat itu kami NU. Kok Muhammadiyah ikut solawat? Kok MTA ikut solawat? Kok? Ya. Ini kalimatnya subhat ini, meragukan. Bukannya perintah solawat itu dari Allah? Emangnya yang bisa solawat cuma saudara kita yang Nahdlatul Ulama saja? Lihat Quran, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah solawat itu. Masa ada orang ragu? Kok orang MTA ikut solawatan?
Kok PKS ikut solawatan? Kok Muhammadiyah ikut solawatan? Kan kami yang harusnya solawat. Kami kan mafia solawat. Kamu ragu kalau kami ini ahli solawat? Kami ini ahli solawat. Saya jawab banyak-banyak itu Pak. Itu surat apa ya Ustaz? Al-Ahzab 33 ayat 56. Ya. Coba perintah Allah. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya bersolawat pada kanjeng Nabi. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, ucapkanlah solawat pada Nabi. Wasallimu taslima, kirimkanlah salam kepada kanjeng Nabi. Maka wajar kalau tiba-tiba dianggapnya mentang-mentang sekarang ada Anies Baswedan, Caimin, orang Muhammadiyah dukung, akhirnya ikut ya Nabi salam alaika. Itu bohong, gara-gara pengen ini tok. Kita ini biasa solawat. Muhammadiyah bisa solawat, MTA juga berselawat. Bukan seperti yang kita dapati solawat rajin sekali, solat sepekan sekali, Jumatan doang. Ini benar Pak. Masjid kosong, subuh kosong, duhur kosong, maghrib isya kosong. Tapi begitu Jumatan, gelar tikar sampai kebun-kebun. Gak muat masjidnya. Baik itu di Palu, baik itu di Lombok, baik itu di Lumajang, baik itu di Cianjur, hampir semua tempat gempa, musibah, petaka, bencana alam di negeri ini, saya datang sebagai tim SAR di Trauma Healing dari UNS. Itu yang kami dapati, selalunya solawat rajin sekali, solat sepekan sekali. Cuma Jumatan toh, dan itu keluar kalau Jumatan itu Masya Allah, sarungnya Atlas, sarungnya Wadimor yang bermerek yang harganya di atas 100.000, kokonya Atlas, bordirnya keren. Kalah kalau hanya koko mbah-mbah tang mangu lusuh-lusuh, mestinya putih wis coklat. Sini kerahnya ono kaligrafi nih, auzubillahi minasyaitonirrajim, keringet yang hitam itu ya. Kalah mereka itu kalau Jumatan Masya Allah sarungnya nyelitit, kokonya keren, sorbanya wangi, bahkan lalat mencok keplisit, saking halusnya setrikaan, sampai keplisit, saking licinnya baju. Itu Jumatan tok. Tapi kalau solawat mereka dari 2:30 sore hari sampai jam 11 malam solawatan, meninggalkan sholat maghrib, isya, asar, maghrib, isya, 3 sholat dilewati karena solawatan dari 2:30. Subhat. Mereka katakan kami pengen masuk surga dengan memperbanyak selawat. Iya betul, memperbanyak selawat bisa masuk surga. Nanti akan diingati Nabi, mendapatkan syafaatnya, dianggap sebagai umat Nabi Muhammad kalau solawat. Tapi solatmu lebih penting. Yang penting kan Jumatan toh Pak Ustadz. Masih ngeyel. Subhatnya di situ. Islam mereka tapi nggak mau memahami Islam, takut dengan Islam. Islam mereka tapi mengatakan orang lain anti solawat. Islam mereka tapi mengatakan orang lain ternyata dianggapnya radikal. Islam mereka orang lain dianggapnya sebagai teroris. Yang bilang yang stempel orang Islam sendiri, itu namanya subhat. Kok kamu membuat ragu dengan Islam? Yuk kita bersatu padu sekarang, berkumpul sekarang. MTA juga bisa solawat, itu aja terus husnudon. Muhammadiyah juga biasa solawat. Kita semua bisa solawat kok. Satu Islam itu. Selama Tuhannya sama, yang disembah adalah Allah yang Esa sama, kitab suci Al-Qurannya sama, Nabi yang teladani juga Nabi Muhammad, rahmatnya dikatakan, kasih sayang itu nyampe pada semuanya. Anak-anak kita nggak bisa begitu. Bahkan pada ulama mereka benci sekali. Ini kalau kita bicara hari ini tahun politik Pak, mau Pilpres 2024, itu saya udah di warningnya luar biasa. Hati-hati kalau Ustadz nanti bicara lagi Anies Baswedan. Saya bukan pendukung Anies Baswedan. Silakan mau nyoblos siapa aja. Berulang-ulang saya sampaikan, kalau Bapak mau percaya pada Pak Ganjar Parmono ya. Itulah. Yang rumahnya sini nih. Rumahnya jadi villa. Tawangmangu. Silakan. Itu kan hak pilih Bapak Ibu sekalian. Saya nggak menghalang-halangi. Kalau Bapak Ibu mau ini Parbowo Subianto, ya silakan Parbowo. Kalau Bapak Ibu mau Anies Baswedan ya silakan, saya dukung, saya juga suka.
Karena Islamnya bagus gitu aja. Tiga kan bisa dilihat. Mana yang paling bisa jadi imam. Mana yang paling hafalannya banyak dalam Al-Quran. Mana yang sholatnya 5 waktu bisa tertib. Mana yang adab-adab etika tata keramanya lebih terjaga. Mana yang mereka dekat dengan ulama-ulama. Mana kan dicari itu. Karena kita orang beriman. Tapi kalau hanya untuk dunia ya silahkan. Biar nanti sejahtera pokoknya ikut itu. Itu partai paling besar. Kita akan menang. Ya silahkan. Karena kita punya keimanan. Siapa yang akan membawa kita ke kampung akhirat. Bukan hanya sukses dunia. Subhat. Dibuat kita ragu dengan Islam. Kemudian dikirimi lagi. Maaf Pak Ustadz, kami dari Intel Polda menyampaikan. Apa benar bahwa pasangan Anies Baswedan Caimin nanti adalah akan menegakkan khilafah di Indonesia? Pret! Khilafah apaan? Orang jelas itu namanya hukum positif Indonesia, ada pilpres, demokrasi, kok khilafah? Khilafah nggak akan nyambung dengan demokrasi. Nggak nyambung. Aneh. Hati-hati Pak Ustadz, karena itu akan menegakkan khilafah di Indonesia. Kok aneh? Saya bilang gini, Pak Intel Polda, kalau datang ke sini ternyata kamu muslim, senang dengan Islam, senang. Orang tua saya juga ahli masjid Pak Ustadz, sampai juga ahli masjid, dereng, mungkin naik pensiun. Yo nek iso, matek sih yo. Wis matek sih yo. Belum sampai apa-apa wis bongkok. Saya bilang ini namanya khilafah itu nggak bisa dipaksakan, nggak mesti harus Anies, nggak mesti harus Ganjar, nggak mesti harus Prabowo, nggak mesti harus. Ini anugerah Allah. Karena kita orang beriman, mau nggak mau, percaya nggak percaya, suka nggak suka, nanti akan datang kekhilafahan di muka bumi. Yang mimpin siapa? Wallahu alam, kita nggak tahu, nggak boleh dipaksakan. Itu anugerah Allah. Mau sampean tunggu nggak ditunggu, suka nggak suka, seneng nggak seneng, mau nggak mau, khilafah akan tegak, khalifahnya akan hadir. Tapi ingat, kita nggak boleh memaksakan, karena itu anugerah Allah. Percaya? Percaya Pak Yai, leres Pak Niku. Berarti bukan orangnya, bukan itu ya. Bukan. Apakah Habib Rizik? Belum tentu juga, kita nggak tahu. Bahkan wahai Mas Intel Polda, saya bilang, kalau seandainya Anda ternyata Allah anugerahkan sebagai khalifah, saya walaupun Kiai berbaiat pada Anda, tak salamin mereka, jangan. Saya masih kotor Pak, banyak maksiat, saya nggak mungkin layak jadi khalifah. Lah kalau yang dianugerahkan Anda, saya baiat pada Anda. Mosok kulo, lah kulo akeh maksiat toh. Maksiatnya apa? Bakingin minuman keras. Aneh. Ini subhat. Dia Islam tapi ragu dengan Islamnya. Dia muslim, dia bersahadat, dia nggak yakin dengan sahadatnya. Mestinya rahmat seluruh alam berarti mendamaikan, menyetarakan, pemahaman yang sama, biar orang Islam satu frekuensi, visi, misi, tujuan hidupnya akhirat semuanya. Kalau dia sholatnya di masjid 5 waktu sama, saudara kita. Kalau dia baca Quran yang sama, saudara kita. Kalau dia ternyata pemahamannya Ahlussunnah wal Jamaah, itu saudara kita. Gak boleh kita bedakan, mau NU, Muhammadiyah, MTA, Persis atau apapun kelompoknya, itu saudara kita semuanya. Jangan beda-bedain. Pokoknya kalau enggak kami enggak, kalau enggak Majlis Mujahidin enggak, kalau enggak Ansor Syariah enggak, kalau enggak MTA enggak, kalau enggak Muhammadiyah, jangan begitu. Itu subhat nanti akhirnya. Dia saudara saya, MTA saudara, Muhammadiyah saudara, NU sedulur, kabeh sedulur. Sampai kalau di Solo itu kalau ada aksi NU sedulur, MTA sedulur, Muhammadiyah uga sedulur, kabeh wong Islam iku sedulur, mula aja gelem diadu domba. Deng 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 ya Nabi salam ya. Langsung sholawatan begitu biasanya. Kita tahu semuanya saudara, tapi ada orang-orang yang membuat akhirnya subhat, ragu dengan saudaranya atas keimanannya. Gak boleh Pak, kunjungi saudara kita yang Nahdlatul Ulama, kunjungi saudara kita yang MTA, kunjungi saudara kita Muhammadiyah, kunjungi saudara kita yang Persis, kunjungi saudara kita yang Majlis Mujahidin, kunjungi saudara kita yang Ansarus Syariah, kunjungi saudara kita yang Ansarut Tauhid, saudara semua. Biar gak terjadi subhat, karena rahmat seluruh alam. 2, generasi kita ini termakan fitnah syahwat, ambisi dunia.
melampiaskan hawa nafsu sampai pelampiasannya rungkat entek-entean. Rungkat ente-entean pelampiasannya, rungkat ente-entean ya. Pak Ustadz ngerti aja, ngerti wong disiarkan di negara istana, presiden ikut joget, rungkat. Aneh banget negeri ini, melampiaskan hawa nafsu sampai ente-entean, habis-habisan. Kemarin sudah saya ceritakan sepulang saya dari kumpulnya ulama dan tokoh nasional di Jogja tanggal 19 Agustus 2023. Di Jogja kita bertemu dengan tokoh dan ulama. Bukan hanya orang Indonesia saja. Saudara kita dari Brunei dan Malaysia juga hadir di dalamnya. Itu diantaranya kita sudah tahu program Yahudi, program Zionis. Mereka akan membuat 2024 virus COVID congorna akan dibuat lebih dahsyat dari yang lalu. Kebayang nggak? Mau jualan obat saja, mau jualan alat kesehatan aja, mau jual aja sampai seperti itu. Dikorbankan rakyatnya, dibunuh, jumlahnya ribuan. Dan mereka akan besar-besaran 2024, saking mangkelnya. Kenapa? Islam sedang bangkit. Anak kita ini sedang dibuat oleh mereka fitnah syahwat, ambisi dunia. Berlomba-lomba dengan kekayaan, mengejar dunia habis-habisan, akhirat terlupakan. Kebalik dong dunia mestinya. Siapapun yang ternyata hidupnya menuju akhirat, visi misi akhirat, obsesi akhirat, dunia dapat, dunia ikut. Ya, otomatis. Tapi siapapun mengejar dunia, pengen mengharap kebanyakan dunia, akhirat dia bangkrut. Gak dapat. Dunia terus harus jadi pejabat. Oh, saya presiden, harus jadi ketua partai. Mendadak jadi ketua partai. Belum punya malam apa-apa, mendadak didaulat ketua partai. Putranya Pak Jokowi itu tiba-tiba menjadi ketua umum PSI. Pengalamannya jualan, bisnis, tiba-tiba langsung diangkat menjadi petinggi. Kan gak bisa kayak gitu. Masa langsung jadi pemimpin? Saya khawatir nanti kekayaan saya habis, dia harus jadi bupati, gubernur dan selanjutnya. Itu kan dunia. Maka fitnah syahwat, ambisi dunia. Bukan lagi itu, syahwat yang lain ngeri banget. Ya, kita bahas selanjutnya yang di lain waktu. Tinggal 1/4 jam. 2, fitnatus syahwat setelah subhat. Yang ketiga, generasi kita adalah mendapatkan pergaulan yang kurang terkontrol. Pergaulan yang bebas, tidak terkontrol oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh siapapun. Karena mereka pergaulannya melalui dunia maya. Siapa yang bisa kontrol anak-anaknya pakai HP ini? Cukup nggak waktunya seorang ayah yang bekerja, kemudian setiap harus mantau anaknya chattingan dengan siapa? WA-an dengan siapa, DM-an dengan siapa, video call seks dengan siapa. Ini bermunculan nih. Bukan lagi anak SMA mahasiswa, ini sudah sampai tingkat SD kelas 5 akil balik, sudah berani nyimpen cempek di wetenge cah SMP. 5 SD, Pak. Berulang-ulang kita dapat di kasusnya. Ya Allah, kamu masih kelas 5 SD, nak, tahu dari mana? Lihat yang terakhir kemarin, anak SMP kelas 9 mukuli kelas 8. Abu Ahmad dapat yang pakai celana putih, baju batik warna biru di Cilacap. Cilacap, Bang Aziz, mana Bang Aziz nih? Anak mantu ini. Orang Cilacap, Majenang itu adik kelasnya dipukulin. Ini kan syahwat, emosi, hawa nafsu. Gara-garanya apa? Aku ketua geng, kamu harus ikut saya. Ikut saya, ikut. Ternyata salah satu adik kelasnya yang kelas 8 ikut kelompok lain. Ketahuan, si Fulan sekarang ikut kelompok lain. Mana dia? Dibawa ke hutan pinus, ya, dipukuli, diseret, ditendang. Waktunya cukup lama, lebam-lebam semuanya. Ceplok, tendang, pukul, seret. Ya Allah. Kabarnya katanya meninggal. Ini kan ngeri Pak anak kita ini. Ditanya, diambil anaknya, si pelakunya dibawa malam harinya, semua warga geruduk ke rumahnya, ditakbiri dasar bance, beraninya cuma anak kecil, dimarahi-marahi, dia malah senyum-senyum bangganya. Ini kan syahwat, emosi, pelampiasan. Mestinya kan kau lebih kecil nak, aku sayangi kamu. Kau lebih tua nak, aku hormati kamu. Kau lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada aku nak.
Mestinya kan tanamkan itu, adab itu. Ini habis-habisan. Negeri kita ini dirusak segala macamnya. Kenapa? Karena memang diminta mereka untuk berambisi pada dunia. Ya seperti tadi, satu orang bisa ngusir 17.000 nyawa. Itu di Rempang Galang. Satu orang dengan surat saktinya bahwa tanah ini sudah dalam penguasaan kami. Saya seorang investor, tanah ini 16.000 km persegi, itu kami mau buat sebagai pabrik. Maka penduduk yang ada dalamnya minggiro. Bingung. Loh ini kan tanah moyang kami. Kan syahwat dunia, ambisi dunia. Jaga Pak baik tanah-tanah ini. Perhatikan cucu kita nanti. Ini tanah leluhur nak. Keramat nih. Ulayat nih. Tanah adat nih. Harus kamu jaga. Jangan kamu jual pada orang asing. Nanti buat anak turun kita. Menghidupi mereka. Ada Al-Quran di dalamnya. Ada darah moyang kamu di sini. Tertanam kalimat tauhid di dalamnya. Sholat 5 waktu moyang kita. Jaga tanah ini. Gitu. Syahwatnya mereka biar tidak berambisi pada dunia. Kebanyakan cucu-cucunya, buyutnya biar segera dapat uang miliaran. Dijual tanah mbahnya. Jangan sampai yang beli pun orang Cina yang tidak pernah percaya pada Allah SWT. Diingat baik-baik. Syahwat yang ketiga, pergaulan yang kurang terkontrol, ya. Orang-orang ada sekitarnya dia bergaul dengan siapa? Allah telah berfirman dalam Quran surat Taubah urutan surat ke-9 pada ayat yang 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Bawa anak-anak kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang sodik. Quran surat At-Taubah urutan surat ke-9 119. Biar terkontrol anak kita. Oh dia bergaul dengan orang sodik. Dia bergaul dengan orang benar. Dia bersahabat dengan orang yang mulia. Dia bersahabat dengan ahli masjid. Dia bersahabat dengan orang-orang yang hafal Quran. Dia bersahabat dengan kiai. Dia bersahabat dengan ulama. Dia senang dengan santri-santri. Dia suka dengan orang pesantren. Dia tidak pernah merendahkan orang lain. Itu sahabat anak saya. Kita lega. Anak saya sekolah UNS tak mengapa, tapi persahabatannya mereka mendirikan kajian-kajian Islam, mereka mengajak pemuda untuk berangkat ke masjid, mereka membuat sekolah Quran, geria Quran. Itu juga terjadi di mahasiswa UNS, bikin rumah Quran, bikin kutab, bikin pendopo tahfidz dan masih banyak lagi. Mahasiswa UNS umum negeri. Kan seneng kalau anak kita bergaul dengan begitu. Jangan sampai anak kita nggak terkontrol, dia kemana? Ke alun-alun, main sama siapa? Pemabok, hancur kita. Dia kemana? Pergi ke Cemorok Sewu, lanjut ke Sarangan sama siapa? Tulkiem, matilah kita. Kalau udah ke Sarangan ke Cemorok Sewu sama Tulkiem bukan apa-apanya. Terjadilah apa yang terjadi. Cempenya semakin banyak nanti. Meteng kabeh. Ini kalimat Jawa Barat nih, meteng. Orang Jawa itu kalau bilang hamil itu meteng, Pak. Meteng. Bojo Irais meteng dah durung. Aduh, meteng. Saya itu kalau ditanya sama ibu yang ngasuh saya di Jawa Barat di Cirebon Utara, nang, cung, man mandi cung, pan pesantren BKJ, miang pesantren ta, iya, Rabia Siras meteng ta, udah ustad di depan sannya ditanya Rabia Irawis meteng ta, bojomu hamil kau, Rabia Irawis meteng ta, BKJ boya sopan dikit hamil kek atau ngandung kek. Enggak, tetap aja. Pak Ustadz mende, Rabieres meteng. Emangnya sapi meteng. Begitu yang di sana. Jadi kayak gitulah bahasanya. Ya endas, meteng itu bahasa harian. Memang begitu, mau kepada yang tua pun yang gitu. Maaf, punten je, ndase siap sampean je anak wene gitu. Walaupun kiai, ndase kiai ono tawone. Bener loh Ustadz. Ini karena pergaulan, saya bergaul karena nggak terkontrol dengan orang sana ya begitu. Anak saya pulang-pulang gitu. Abi, endas Abi ada tawannya. Aduh. Nah, anak langsung ngoh, meow. Petok. Dianggap hewan kita ini sama endas. Baik, pergaulan yang kurang terkontrol. Yang keempat, rumah yang tidak kondusif. Rumah tangganya nggak kondusif, bapaknya nggak paham agama, bapaknya malas ngaji, ibunya nggak pernah mendatangi pengajian, anak-anaknya bingung, di rumah nggak dapat kedamaian, nggak dapat kasih sayang, anaknya akhirnya lari ke Taman Pancasila tiap malam. Ini terjadi. Kenapa sih pada duduk di sini sepanjang trotoar Jalan Lawu Pak, dari Taman Pancasila, alun-alun sampai Papahan,
Itu kalau malam, masya Allah, makanan digelar kuliner, anak-anak muda di situ megang HP, semuanya ngobrol, main game bareng-bareng. Setiap saya ikut-ikutan ngobrol biar tahu mereka ini ngapain sih, rumahnya mana, ngapain aja. Banyak juga anak Tangmangu, dari Tangmangu Pak, lah ngapain sini? Males neng omah Pak. Lah ngapa? Bicaralah sama ibunya, menengai buku. Ya udah kalau gitu curhat sama bapaknya, Raiso Pak, Pakku galak. Ya. Ngapa mulai? Dolan kono nek. Wong gaya neng gluyur, ya Pak, tak gluyur ae nek ono. Baru pulang sebentar wis kok dolan nek lho. Malah mulai ngapa mulai? Nyepet-nyepetin mripat ae. Digituin. Ayo wis lu kok sisa ngono. Malah keangkringan kewedangan. Damai sama teman-teman damai. Ini loh terjadi sekarang. Rumah nggak kondusif. Mestinya kan ayahnya ngaji, tahu ilmu pendidikan, paham untuk dibawa kemana anak kita, hanya sukses dunia saja atau ke akhirat. Tahu mbahnya juga ngerti le, mbok yang ngaji tole. Mbah merasa di masa tua ini kurang ilmu agama. Kamu ya le cucunya mbah ngaji, mbah aja ikut pengajian. Jauh Mbah Eko dari mana itu? Turus. Oh hadir ternyata Mbah Eko dari Turus, jauh. Saya kalau diminta kajian apa? Anissa, Majelis Taklim Anissa, itu masya Allah ibu-ibu kumpul banyak banget di kampungnya Mbah Eko itu. Coba ngaji dari jauh-jauh, yang sepuh-sepuh, yang muda itu suruh ngaji. Nggak sekolah pesantren nggak apa-apa, nggak di rumah Quran nggak apa-apa, sekolah negeri nggak apa-apa, tapi ngaji ikut, dibawa. Kalau di kota itu disewakan sepur kelinci. Tadi malam kita di mana? Tadi malam itu namanya Pungkruk Jetis Jaten. Itu sampai nyewa kereta kelinci untuk menghadiri pengajian. Yang ngisi ustadz sing lucu kayak, emangnya aku pelawak apa? Masa Pak jauh-jauh naik kereta kelinci, sampai berapa kereta kelinci gitu? Mereka jawab, kok mau datang ke sini? Karena yang ngisi ustadz kan lucu. Aku ini bukan pelawak yo. Stand up komedi dianggapnya. Sampai datang, setelah saya mau pulang, mau naik mobil, di stop. Pak Ustadz, ibu-ibu lari, pakai jilbab warna kuning, jubahnya hitam. Ya Bunda, boleh selfie. Loh, mau apa Bunda? Kan Ustadz lucu. Aduh. Ada ibu-ibu baharis kanan kiri saya minta selfie. Bergaya dulu, tauhid. Oh ya Allah, saya mah diarahin. Gaya apa nih, gaya apa nih? Kanan kiri itu emak-emak semuanya. Ngapain? Saya pokoknya ngefan sama Ustadz, keren. Bojoku ora ngomong ngono, kowe bojone sapa? Bojoke ngomong suami kok elek kayak gini, ini mah ibu yang lain. Pokoknya Pak Ustadz keren. Yang keren dia yang lihat apa? Foto di MMT, gede banget fotonya. Fotonya oh ganteng men iki ndi piyayine. Begitu dan saya weli jengguris cilik. Baik, rumah nggak kondusif sehingga mereka lari keluar. Maka buat kurikulum yang baik di rumah. Jam berapa dia ketemu kita, makan bersama, gelar tikar. Gak bisa makan di rumah bersama, dia ajak keluar. Yuk nak, kita makan di luar. Namanya ini adalah outbound. Ya, keluar sampai ke bond. Ya. Gelar tikar, maem bareng. Ini terjadi kami begitu. Kami itu sampai akhirnya gelar tikar di bawah pohon jati. Tempatnya orang, pohon jati kan bawahnya semak belukar. Kami gelar tikar. Bawa nasi di magicom, bawa lauk, bawa sayur, bawa telur, udah dimakan di situ. Anak-anak sudah merasa bahagia, hanya untuk menciptakan suasana biar ketemu makan bareng bapak ibunya. Di rumah udah biasa sebabnya, sambil bincang ceritalah kita. Nah, bapak udah tua, nanti nggak bisa loh. Kalau bapak ini dampingi kamu terus, bisa jadi kan besok lusa ayah meninggal. Bisa juga bundamu nggak mungkin membersamai terus. Tolong ya nak, banyak-banyak di rumah, baca Quran, baca buku, baik sama bapak, emak, doakan dan sebagainya. Itu diomongkan ketika makan bersama itu. Piknik bahasa orang sekarang, healing kata orang-orang. Ya, healing yuk, healing aja anak istrinya, bincang-bincang, biar kondusif rumah tangganya. Kurikulumnya. Yang kelima, dendam membara. Menyimpan ketidaksukaan pada orang terus menerus. Anak kita itu begitu, dendam, ceprek, mangkel aku. Kamu malah kelompok yang lain, kamu malah ikut kelompok belajar yang lain, kamu malah ikut geng yang lain, kamu malah gak mau bersama dengan saya. Diajak touring, kamu gak mau bersama, kamu gabung pada kelompok ini dan itu, dendam. Akhirnya terjadilah sesuatu yang membuat kita ini lena. Red flag, rapot merah, Gen Z, generasi zaman sekarang. Dendam mereka itu luar biasa. Bahkan dendam pada ulama, pada santri luar biasa. Pokoknya santri
mesti ngajak kepada kebaikan. Awas kalau kamu ngajak kebaikan. Sampai begitu Pak. Santri ngajak kebaikan aja dikasih pukulan. Kalau kamu ngajak sholat lagi, awas. Bosen aku. Berani gitu loh Pak anak sekarang. Ini bukan fiktif. Santri saya diancam. Gara-gara ngajak di kampung. Setelah itu, Mas, ke masjid dulu Mas. Sholat Mas waktunya. Ngopo, gue cangen di. Pondok mesti ngajak sholat aja. Mawas. Udah gitu Pak. Aneh dong. Kenapa dendam sama orang ngajak kebaikan? Berbalik otak mereka. Tapi kalau ngajak FF, ngajak angkringan wedangan, baru mau. Akhirnya santrinya juga pinter. Ustadz punya uang 50.000 Ustadz. Mau apa? Mau ngajak pemuda untuk ke angkringan. Duh, berapa orang? Cuma 2 orang. 2 orang ya jangan 50.000, bawa 100. Kalau mereka main banyak-banyak, kamu nanti gimana? Masa ngutang pada yang angkringan? Kamu mau apa toh? Mau ngomong masalah agama tapi tempat angkringan. Mereka mau, oke, tak kasih 100.000, berangkat kamu bertiga ya, boncengin motor. Ya Tat, saya motoran boncengin 1, mereka motoran 1. Di angkringan itu ngobrol masalah agama. Mereka mau sambil wapian. Diajaknya memang ke angkringan, diajaknya tempat healing, diajaknya tempat daki gunung, diajaknya tempat main futsal, diajaknya tempat main bola, diajaknya tempat untuk rekreasi, diajaknya di kolam renang. Memang kita bermodal, ngasih uang silahkan 100.000. Kadang-kadang begitu Ustaz. Kamu Ustaz Abu Ahmad dikasih Ustaz, ini untuk transfer Ustaz, maaf saya terima buat anak pengasuh penghafal Quran biar lebih barokah bagi semua jamaah. Saya terima memang, saya kasih anak-anak, nih kamu ngajar sana, bawa uang 100.000, bawa uang 200.000, belikan mereka di angkringan, ajak mereka ke wifi-an, belajar agama di tempat wifi-an angkringan, di tempat futsal, ajak mereka futsal, seneng dan mau belajar agama. Ini cek, ternyata problem mereka hari ini adalah problem ketika mereka ini dendam membara pada orang-orang soleh. Terjadi di negeri kita. Ini kesalahan besar. Yang terakhir, yang keenam, menyanyiakan waktu. Anak kita ini waktunya dihabiskan hanya untuk gadget IT yang dengan dalih-dalih yang sekarang ini kotor semuanya aplikasinya. Iklannya jelek, tampilan apa ya jelek, karena bukan kita yang memproduksi, bukan umat Islam. Orang Yahudi yang bikin, orang Zionis yang bikin, mau nggak mau mereka punya visi untuk merusak otak anak kita. Dan waktunya akhirnya sia-sia dengan semua aplikasi yang ada di sini, baik itu Twitter, Facebook, WhatsApp, apalagi nama yang lain, Instagram, semuanya melenakan anak kita. Waktunya habis karena gadgetnya. Maka solusinya saya bacakan 5 karena sudah ada hajatan kayaknya, jam 7 juga. 1, kita harus bertanya pada anak kita, masa depan, pada diri kita. Masa depan generasi kita mau kita bawa kemana? Itu pertanyaan pertama Bapak Ibu sekalian sebagai seorang tua. Generasi kita, Gen Z, generasi Z, generasi milenial, akhir zaman, kita mau bawa kemana mereka? 1, mestinya yang paling baik, ini sudah kesepakatan ulama nih, bukan dari saya, kesepakatan ulama. Bawa anak-anak kita menjadi ahlul ilmu, ulama, baik itu ahli ilmu dunia maupun ahli ilmu akhirat. Bawa menjadi ahli pendidikan, sarjana pendidikan bahasa Arab, ahli pendidikan, sarjana pendidikan bahasa Inggris, ahli pendidikan, sarjana pendidikan bahasa Inggris, ahli pendidikan, sarjana bahasa Perancis, ahli pendidikan, pendidikan PAUD, pendidikan SD, pendidikan ahli pendidikan. Itu yang ahli pendidikan. Yang ahli agama, dia LC, dia hafal Quran, dia menyelesaikan kitab tafsir, dia menyelesaikan beberapa kitab, dia membaca kitab gundul, ahli ilmu. Bawa anak kita menjadi ahli ilmu, bukan ahli pelanga-pelongo. Karena kita sedang diarahkan anak kita menjadi kopong otaknya. Diisi dengan aplikasi HP itu kopong otak kita ini. Gak pernah berpikir sumber daya alam. Kalau seandainya sumber daya alam di negeri kita ini dikelola oleh anak bangsa kita sendiri Pak, kita nyekolahin anak sampai doktor gratis. Kemarin saya sebutkan Pulau Obi yang ada di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Itu Pulau Obi tambang nikel sulfat terbesar tingkat dunia. Tapi yang lola orang asing. Padahal itu uang di dalamnya 6.000 triliun. 6.000 triliun dipakai gendung gor sepanjang. Tembus langit. Untuk biaya anak sekolah kita gratis semua, sekolah apapun mereknya. 6.000 triliun. Baru 1 perusahaan sumber daya alam di negeri kita. Tapi sayangnya lagi-lagi yang melola orang asing. Karena otak anak kita dikopongin hanya jadi karyawan, hanya jadi pembantu, jadi budak, jadi jongos, jadi kacung. Gak bisa otaknya terisi dengan kecerdasan. Kita harus rubah dengan orang-orang yang cerdas. Ahli ilmu.
Kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu ahli ilmu. Au muta'alliman, atau kamu jadi orang yang menuntut ilmu. Au mustami'an, atau orang yang selalu mendengarkan kajian-kajian ilmu. Au muhibban, atau orang yang cinta dengan ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Fatuhlikuhu, yaitu orang yang enggak suka ilmu, tidak mau jadi penuntut ilmu, tidak mau mendengarkan ilmu, benci pada ilmu. Hancur kamu, kata Nabi. Jadi ahli ilmu, biar nggak hancur generasi kita ini. Ini pembodohan luar biasa, Pak. Pak Guru ada Pak Guru di sini, Pak Guru Abu Ahmad, Pak Guru di Robi Rodia, Taruna Robani. Jadi ingat SD Robi Rodia, Taruna Robani. Pak Guru Ahmad saja yang jelas tahu Islamnya, itu kalau ketemu dinas pendidikan pasti diberi, Pak Guru Ahmad, tolong ya, Bapak kalau jadi wali kelas jangan sampai anaknya nunggak. Kalau nunggak berarti wali kelas gak sukses. Harus naik kelas. Loh tapi dia nilainya kecil. Rapopo kelas 6 dong iso moco, rapopo penting munggah. Loh Pak, ada loh Pak, tangga saya udah 1 MTS Karanganyar belum bisa baca. 6 tahun di MI Muhammadiyah Ceporan belum bisa baca. Bukan hanya 1, jumlahnya lebih dari angka jari kita. Lebih dari 10. Apalagi Al-Quran, baca alfabet A, B, C, D aja gak ngerti. Tapi udah sampai 1 SMP. Kenapa? Karena wajib naik kelas. Wajib naik kelas kan, wajib lulus. Kalau nggak lulus kepala sekolahnya dipecat, dipindahin ke pelosok tengah-tengah hutan lawu sono. Kepala sekolahnya ketek. Kepala sekolah kok rabecus serang lulus ke murite. Guys, jadi kepala sekolah ketek aja. Gituin sekarang. Nilai nggak boleh kurang dari 7. Ya enggak? Masih 7 sampai sekarang. Harus lebih dari 7. Padahal anak kita nilainya 3, terpaksa Pak Abu Ahmad nulis 7. Ini kan pembodohan. Anak kita dibuat bodoh, sebenarnya dia nilai 3 jadi 7. Pulang-pulang, lupa itu rene abangnya yo. Sekarang dibuat gak aneh abangnya. Sekarang kereta cepat, bukan kereta lambat. Apa meneh sepur mandek, gak ada sekarang rene nunggak. Harus 7, lebih dari 7 bahkan kata beliau. Nah ini. Maka jadilah ulama. Yang kedua, mengembalikan umat menuju kejayaannya, yaitu mengembalikan umat mencintai sunnah nabinya. Apa yang diikuti, yang bicarakan Nabi, ikuti. Nah, apa yang disampaikan Nabi, ikuti. Apa yang dilakukan Nabi, ikuti. Kau akan dapatkan kecintaan dari Allah dan Nabinya. Kau dapat syafaat di akhirat. Selamat kamu dunia akhirat. Nah, maka kembalikan kejayaan umat kepada kejayaannya, yaitu Islam. Nggak ada kalimat lain. Kembalikan pada kejayaan Islam. Enggak Islam bakal enggak selamat. Karena jaya itu kembalinya syariat Islam di muka bumi. Itu baru jaya, itu baru sukses, baru sejahtera, baru damai. Ya, rahmat seluruh alam. Saya bicara rahmat seluruh alam. 3, membimbing anak-anak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan manusia, bukan jalan pimpinan partai. Ya. Bukan jalan pimpinan partai. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan Allah, nak, jalan yang paling benar. Islam ini jalan Allah, syariat jalan Allah, Al-Quran jalan Allah, pengajian jalan Allah. Ini di atas jalan Allah, nak. Sedekah jalan Allah, tersenyum pada saudara jalan Allah, memaafkan yang salah jalan Allah. Semuanya jalan Allah, kau akan selamat. Tapi kalau ikuti jalan manusia, kau akan kecewa, kau akan binasa, kau nggak mendapatkan apa-apa. Cari keridhaan Allah. 3, yang keempat, berjihad, bersungguh-sungguh di ranah manapun. Pak, bapak yang petani, yang ke ladang, bersungguh-sungguh dalam berladangnya, tanami dengan baik sambil bertasbih, nanam sambil istighfar. Astaghfirullahaladzim, cetuk, tanam 1. Subhanallah, cetuk, tanam 1. Coba rasakan nanti tanamannya ketika berhasil. Ketika keliling ternyata airnya kurang, ngalirin air elep, ngalirin air lah. Ketika ngalirin air sambil keliling, a'udzubillahi minasyaiton, keliling di pematangnya sambil elep, ya, itulah pokoknya ngalirin air. Ya. Kita sambil mengucapkan ayat-ayat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Oh ini bocor, sambil injek-injek yang bocornya, subhanallah, alhamdulillah. Nanti hasilnya akan berbeda. Bersungguh-sungguh ini jihad kita. Walaupun kita seorang petani,
Kita peternak ya sama, ngelus-ngelus dombanya biar hasilnya nanti juga berbarokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dus. Ya. Ndang lemu ya le, mangan sing akeh ya le, dol, payu. Langsung nggih gitu kan jawabannya. Saya kemarin juga gitu, datang ke kandang dombanya Haji Pak Izin di Batur itu, saya masuk, assalamualaikum mbak, wih koncoku kabeh iki. Wedhus tenan saya bilang gitu. Itu salam itu langsung mbak. Loh kok pada mbak semua? Itu tanya lapar Ustaz. Itu jawab salam saya kayaknya, Masya Allah. Itu Pak cantik-cantik, saya bilang, subhanallah, kambing kok cantik banget ya. Ustaz kok nafsu banget sama kambing. Sampai dibilang nafsu sama kambing. Kambingnya itu cantik Pak, bulunya tebel-tebel, keriting-keriting gitu. Anak saya bikin videonya. Kata orang sana, Ustadz nafsu amat sama kambing, bilang cantik. Emang isinya kurang cantik apa? Enggak, ini wedosnya ayu, memang ayu gitu. Cantik-cantik kambingnya Pak. Ya. Berjihad mengharap surga. Allah SWT mencucikan bumi dari pengaruh virus kafir. Ada virus kafir di negeri kita ini. Ada virus musyrik kesyirikan di muka bumi ini. Maka kembalikan kepada jihad untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala. Biar gak ada virus kekufuran pada anak kita ini. Biar gak ada virus kesyirikan pada generasi kita ini. Dan yang terakhir, yang kelima, semua konsep pendidikan Bapak Ibu sekalian, semua apa yang Bapak Ibu sekalian ajarkan pada anak harus dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala dan mengejar sunnahnya. Diridhoi Allah enggak kalau saya begini? Nikahkan anak model gini diridhoi Allah Ta'ala atau enggak? Terbukti masih banyak sekali menikahkan putra putrinya, masih banyak sehari-hari putrinya pakai kerudung, tapi ketika nikah malah pakai trepong sapi. Loh bener loh Bu, saya itu diminta ngisi, ini kan hari kawin nih, hari perkawinan, hari-hari nikah, ngisi banyak sekali. Saya kemarin ngisi di teman SAR UNS di Baki, Sukoharjo. Lalu ke Mbah Cari menghadiri pernikahan walaupun gak ngisi, yang ngisi Ustaz Kiai Haji Samsuri. Kemudian saya ngisi lagi di Islamic Center, kemudian ngisi lagi di Pungkruk Cetis. Itu ngisi-ngisi kan pernikahan banyak sekali. Ternyata kita masuk ke ruang pernikahan, fotonya foto sudah laki perempuan, laki-lakinya pengantin laki-laki, perempuannya berkerudung. Begitu kita sampai di tempat pernikahan, pelaminan, ternyata perempuannya pakai cunduk mentul. Maksudnya cunduk mentul itu telepong sapnya dipasang, ditancepin tusukan mie ayam. Tusukan mie ayam yang ada gini. Loh. Pengantinnya kok apa beda dengan foto-foto sejak pintu gerbang di depan tadi, ada pintu gerbang, ada foto besar laki perempuan itu pengantin berjilbab. Kok jadi kayak gini? Nikahan malah digunduli. Bahkan lebih parah lagi, saya datang ke Klaten, saya pikir saya ngisi biasa pengantinnya. Saya datang pakai sarung. Ternyata pengantinnya pakai keraton Jogja. Yang sini cuma diselimutin bagian dodone tok. Itu pun dibuat mentek-mentek. Apa ya sebenarnya dibuat gaya banget Pak. Ini nggak ada apa-apanya Pak. Apa namanya? Nah, kok tahu? Jangan-jangan waktu nikahan gitu juga. Oh, di sini ada juga. Masa ya Allah. Padahal foto pre-weddingnya itu pakai kerudung. Lah kok begitu sampai pelaminan saya masuk, monggo Pak Kiai, maju, nggih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai tempat, loh. Lah kok pamer susu? Yang bisiki teman saya, Pak Yai, lah kok malah pamer susu? Maksudnya, lah itu pakaiannya sopo? Siapa? Pengantinnya Pak Yai. Saya lihat yang awal saya itu, ya Allah, kok gini ya? Yang laki-laki juga tanpa baju sama sekali, cuma sampai udel tok. Ada kain di udel tok. Sini nggak pakai apa-apa. Ya memang nggak pakai apa-apa. Boleh kalau laki-laki. Lah perempuan ini aneh. Maka semua pendidikan sudah bagus kayak gini. Dalam pernikahan anak kita pun mau kita lepas masa lajangnya, kita cari yang paling diridhoi Allah Ta'ala menikah kayak apa, yang sesuai dengan sunnah kayak apa. Apa ada toh zaman para sahabat tuh nikah itu didampingkan laki perempuan duduk kemudian guyang-guyu. Oh ada, ya berarti kita ikuti. Oh enggak ada, ya berarti jangan diikuti. Kan gitu. Apa ada toh nanti harus menggunakan pakaian gitu? Enggak ada, itu kan adat Pak Ustadz, adat. Tapi kalau adat ternyata melanggar syariat ya harus kita jauhi. Cari adat yang melanggar syariat. Ada kok sekarang ya Ustadz pakai kerudung tapi pakai
tusukan mie ayam mentul-mentul? Ada kan? Bisa kok sekarang kerudungan, pakai dandanan, tapi tertutup lehernya, tertutup bagian auratnya, walaupun masih pakai mentul-mentul, nggak apa-apa. Ya, pakai kaos kaki, bahkan ada baju yang jubah yang emaknya harus membawa dari belakang sama bapaknya, teng tong teng. Jubahnya yang bawa bapak sama emaknya. Pengantin udah mau ke depan, roknya jeneng buri. Iya, benar ini terjadi. Nah ini pengantinnya dua udah jalan depan, yang belakang itu siapa? Bapak sama emaknya. Ya Allah, bapak emaknya kan budeli rok anake. Ojo ucul le, ojo londo. Yang bawa panjang banget sayapnya itu. Yang bawa ibunya. Apakah itu udah nutup aurat? Iya, tapi kan berlebih-lebihan. Mesak ke mboke. Wis kesel mantok ke biayane akeh, kon mengjogo rok. Jogo rok. Ra sopan mboke dikerjain. Mboknya sing biasa wae. Saya pernah juga mendatangi pengantin. Ini laki-lakinya mau duduk kesusahan karena roknya melendung, ada kawatnya. Mekar kawatnya. Laki-lakinya, aku ngendi dek, ra itu. Rok tok isinya rok. Sing lanang dadi rok. Mekrok gede banget lungguh melendung gitu. Waduh, mau dipoto mukanya ketutup. Pengantin wedonya kecil, roknya melendung. Jadi kawatnya melingkar gitu. Wah. Cari yang paling diridhoi Allah Ta'ala ya. Cari yang paling menyesuaikan dengan sunnah ya. Saya juga berusaha belajar seperti itu. Cari, oh ini ridho Allah, ini sunnah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan anak kita, generasi kita sudah jam 7:14. Kita senantiasa dijaga Allah Ta'ala di fitnah dunia. Generasi kita, generasi milenial, generasi akhir zaman, Gen Z atau generasi Z hari ini sedang ditimpa fitnah yang luar biasa, melenakan mereka, melalaikan mereka, menjauhkan mereka dari cintanya pada ulama, menjauhkan mereka cintanya dari Al-Quran. Sengaja ada yang mempropaganda membuat jauhnya generasi kita daripada syariat Allah Ta'ala. Kita berharap dengan pengajian demi pengajian yang Bapak Ibu sekalian hadiri, yang didatangkan dengan sekian banyak asatid, ustadz, kiai, ulama, yang semuanya mengajak pada kebenaran kebaikan, bisa menyelamatkan pendidikan anak kita, bisa membawa serta keluarga besar kita pada pintu keselamatan dunia maupun akhirat, dan kelak kita semua dilayakkan Allah Ta'ala menjadi orang yang paling layak untuk tinggal di istana surga bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken matur nuwun jazakumullah khairan dumateng Ustaz Samsudin Asrori ingkang sampun aturaken tausiah injang menika. Subhanallah ngantos ajeng ngantuke mboten sias ngoten ya. Sing isi Ustaz hari ini luar biasa, menggugah semangat, motivasi nggih kagem kita memperbaiki generasi kita sedaya. Pun kathah ingkang pun aturaken salajengipun Bapak Ibu sadèrèngipun pangaosan dipun pungkasi wonten kalih utawi tigang informasi ingkang